Halo semua, nama gue Razak dan hari ini gue mau mereview, mengulas sebuah buku yang menjadi buku kesayangan gue. Kesayangan karena gue suka dengan musik elektronik, terutama techno. Dan ini menjadi suplemen yang penting menurut gue untuk mengerti sejarah techno bisa berada di Jerman. Dan kebetulan gue waktu itu tinggal di Berlin, gue juga sempat mengenyam apa ya dunia malam mereka dan gue mengerti situasinya, gue mengerti vibe-nya bagaimana dan ditambah buku ini tuh lo jadi tambah ngerti. Nama bukunya adalah Der Klang der Family. Tebalnya itu sekitar 300 halaman dan ini buku aslinya berbahasa Jerman, tapi gue dapetnya yang berbahasa Inggris. Si format penulisan si buku ini, si penulisnya itu mencoba mengumpulkan seluruh informasi dari narasumber yang menjadi pioneer musik techno ini, dari penyiar, DJ, artis atau orang biasa yang mau bikin event techno. Dia uh, tidak seperti apa ya, tidak seperti tanya lalu jawab bentuknya. Memang bentuk bukunya, bentuk tulisannya tuh membosankan karena hanya hitam putih, hanya tulisan aja, ada foto sedikit sih. Dan yang gue suka adalah si narasumber tuh bercerita, duduk bareng antara narasumber beberapa, dan dia bercerita. Dan ini bisa dipecah ke beberapa timeline. Nah, timeline ini yang menarik karena buku ini tuh mau menekankan bahwa musik techno menjadi salah satu ya, um, yang mempersatukan dua ideologi bangsa. Asik, asik, asik. Maksudnya gini, techno sendiri kan datang ke Berlin itu waktu itu Berlin masih terpecah, Berlin Barat dan Berlin Timur kan. Dan uh, bagaimana musik ini tuh bisa menyatukan anak-anak mudanya lah yang mau berkreasi, yang mau melepaskan kreativitas mereka ke dalam satu bidang. Dan juga di sini ada argumen bahwa techno itu sebenarnya udah masuk duluan ke Frankfurt. Udah ada klub duluan yang memainkan musik techno. Tapi di sini kan karena fokusnya adalah bagaimana techno itu lahir atau datang ke Berlin. Kalau menurut logika gue sih timeline adalah techno itu kan datangnya dari Detroit ya. Detroit itu sendiri siapa ya DJ-nya? Robert Hood, Mike Banks, terus Juan Atkins kalau nggak salah. Yang mereka pun juga terinspirasi dari berbagai jenis musik seperti disco, Chicago House, dan juga Kraftwerk. Dan mereka nggak di buku ini tuh nggak ngejelasin timeline bagaimana sejarah musik ini datang sih, cuma dia mau ngasih tahu bahwa Detroit itu menjadi salah satu apa ya kunci penting bagaimana bisa datang musik ini ke Berlin karena di Detroit itu musisinya ada, produser banyak, tapi scene-nya nggak ada. Scene-nya nggak ada karena kotanya miskin, kotanya keras, kotanya apa ya? Detroit itu pada saat itu mungkin susah atau gue nggak tahu keadaan zaman sekarang. Dan akhirnya musik itu pun lahir atau bukan lahir, berangkat ke kota yang memiliki karakter yang sama, keras. Pada saat itu Berlin miskin dan merasa karakternya tuh benar-benar cocok sama musiknya. Dan pada saat itu Berlin sudah dibuka. Kalau nggak salah musik techno ini datang sebelum 89. 89 itu kan tembok masih ditutup ya. Masih belum belum hancur. Setelah dibuka karena situasi ekonomi di Berlin Timur itu sangat susah, akhirnya semua warga tuh berbondong-bondong pindah ke Berlin Barat untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Karena berbondong-bondong otomatis gedung kosong, termasuk gedung pemerintah, gedung apapun lah, yang akhirnya dimanfaatkan oleh anak-anak muda Berlin itu berbuat sesuatu, kayak kita bikin sesuatu yuk, kita bikin event yuk. Dan musik techno yang menjadi salah satu menu utamanya. Dan pada zaman itu menurut gue yang gue baca ya, itu tidak terlalu, bukan favorit ya, tidak terlalu banyak orang yang mengerti akan musik ini. Dan salah satu komunitas yang selalu mendukung musik ini untuk tetap hidup selain squatter itu ya anak punk, komunitas punk dan komunitas LGBT pada saat itu. Dan itu dijelaskan bahwa uh,
komunitas ini selalu menjadi salah satu esensi penting musik ini bisa tetap eksis. Makanya itu buat yang pernah ke Berlin, tinggal di Berlin, atau siapapun yang pernah bersinggungan dengan clubbing culture di Berlin itu bisa melihat kayak semacam ada pattern all black. Pakaiannya harus hitam-hitam, gayanya harus agak punk, terus juga sangat kental erat dengan komunitas LGBT karena memang dari awal dua komunitas itu yang selalu mendukung, dan menurut gue penting banget untuk diangkat karena untuk mengetahui bahwa ini datangnya dari komunitas yang kecil, dari orang-orang yang selalu support sampai sebesar ini, sampai clubbing culture ini sudah menjadi roda penggerak ekonomi Berlin gitu, sudah menjadi nightlife ekonomi bagi beberapa kota. Dan di sini juga dijelaskan bahwa beberapa pionir ini yang mencetuskan ide untuk bikin event Love Parade juga. Love Parade itu kalau nggak salah parade musik elektronik terutama techno ya, terbesar di dunia kalau nggak salah 1 juta di Berlin 2001 kalau nggak salah. Dan baca buku ini tuh cukup intens dalam artian lo harus pandai-pandai menggunakan theater of mind lo, sedap. Ya karena gue sih sempat tinggal di Berlin, main juga di beberapa klub yang emang gritty, kotor, dekil, dan gue pikir ini charmnya, tapi ternyata emang ada cerita di balik itu, bukan dibuat-buat seperti di Budapest ada ruin bar gitu. Jadi memang buku ini tuh menjadi suplemen yang penting, menjadi informasi yang penting untuk mengetahui, untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita suka. Itu menurut gue sih. Dan gue totally recommended bagi kalian yang suka musik techno, dan kayaknya nggak harus musik techno, buat yang suka musik in general. Kenapa musik techno itu bisa sangat erat hubungannya dengan Berlin dan menjadi capital of techno dari seluruh dunia. Dan gitu aja sih ulasan gua, dan mudah-mudahan kalian terinspirasi dan pengen beli. Kalau mau beli bisa cari di Amazon, eBay. Kalau buat di Indonesia, kalau di Jerman ya lu bisa cari di Dussmann, kalau di Berlin atau dimanapun. Ya udah gitu aja, sampai bertemu lagi dan sampai jumpa.